Shalom buat kita semua, secara khusus seksi perempuan gereja kita HKBP. Kita berjumpa hari ini Kamis 4 Maret 2021 dalam ibadah PA seksi perempuan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Mari demahita buku de nomor 135 ayat sada. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan penyertaan-Mu kepada kami. Hingga hari ini kami masih bisa memuji memuliakan nama-Mu secara khusus seksi perempuan gereja-Mu. Kami mau datang menyembah Engkau, sujud di hadapan-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon tinggallah di hati kami masing-masing. Kuasai hati dan pikiran kami dan tempat di mana kami beribadah, sebagaimana yang bisa kami lakukan hingga hari ini Tuhan, di situasi pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, berkenanlah Engkau menerima ibadah kami, kuduskan hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami mau beribadah. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini di PA seksi perempuan diambil dari kitab Ulangan pasal 5 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Kita yang dikasihi oleh Yesus secara khusus seksi perempuan, tentu firman Allah yang baru kita dengar bukanlah hal yang asing bagi kita. Karena dari sekolah minggu kita sudah menghafal ini hukum Taurat yang kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Seperti yang sudah kita dengar tadi. Bahkan maksudnya apa? Kita tahu maksudnya adalah kita harus lebih takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh
atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, datu kalau di kita. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Itu maksud dari titah kedua di katekismus kita. Kalau itu maksudnya sebagaimana juga yang difirmankan, yang disampaikan Allah kepada umatnya, ketika Allah sudah melakukan perbuatan yang ajaib, tindakan pembebasan kepada umatnya, sebagaimana yang ada di Ulangan 5 ini, sebelum hukum Taurat, sebelum peraturan itu diberikan, Allah sudah lebih dahulu bertindak. Allah sudah lebih dahulu membebaskan. Di ayat 6 dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Allah lebih dahulu memperkenalkan dirinya oleh karena kasihnya kepada umat Allah, yaitu kepada keturunan Abraham yang Allah panggil, yang Allah pilih menjadi satu bangsa, umat kepunyaannya, keturunan dari Yakub yang disebut dengan Israel. Ketika mereka berada dalam perbudakan, mereka tidak mengenal Allah. Tetapi Allah datang mengunjungi mereka. Allah membebaskan mereka. Allah menunjukkan siapa Allah yang selalu peduli akan kehidupan mereka. Lalu setelah Allah melakukan tindakan penyelamatan itu, pembebasan itu, barulah Allah mengatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang menyerupai apapun. Saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan, ini tidak sekedar patung yang terbuat dari batu atau buatan atau pahatan tangan manusia, tetapi disebut yang menyerupai apapun, apapun itu yang bisa menggeser posisi Allah dari hati kita, dari hidup kita, yang kepadanya kita lebih takut daripada kepada Allah. Yang menyerupai tadi, yang menyerupai apapun itu patung yang disebut tadi, yang oleh patung bentuk apapun itu, jika sesuatu itu telah menggeser posisi Allah dari kehidupan kita, yaitu kita menjadikan sesuatu itu lebih tinggi dari Allah, yang kepadanya kita lebih yakin untuk menyelamatkan kita atau menyertai kita dalam perjalanan kita, itu juga sudah merupakan patung yang disembah, yang kepadanya kita takut. Dan kalau di sini juga dikatakan bukan hanya sekedar bentuk atau satu bentuk, satu wujud patung yang terbuat dari kayu atau dari batu atau hasil karya manusia, tetapi disebut di sini, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Di mana? Di langit, di atas. Jadi kita perhatikan yang ada di langit, di atas. Di langit, di atas apa itu? Bisa nggak kita bayangkan di langit, di atas? Kalau ini mau menunjukkan sesuatu yang lebih tinggi posisinya atau tempatnya. Ada matahari, ada bulan di langit, di atas. Ada matahari, ada bulan, ada bintang. Ada juga malaikat yang diyakini bagaimana dia juga adalah utusan atau suruhan Allah, tetapi ada banyak juga yang beribadah kepadanya. Kita perhatikan ya, ada tidak dewa matahari yang kepadanya manusia sujud juga. Ada tidak yang mengagungkan bulan, sehingga di bulan purnama itu seolah-olah ini juga ada keyakinan orang Batak zaman dulu. Kalau bulan itu sesuatu yang luar biasa, sehingga ketika bulan purnama itu bisa juga keyakinannya itu menyakiti atau memulihkan. Karena itu dia juga termasuk yang ditakuti lebih dari Allah pencipta itu. Maka diingatkan, yang ada di langit, di atas, jangan sampai menggeser posisi Allah dari kehidupan kita. Seperti apapun indahnya, itu tetap ciptaan Allah. Entah itu bintang. Begitu banyak orang yang bertanya kepada bintang.
bintang di mana jodohku, bukan si bintang yang ada di rumah kita ya, tetapi yang dimaksud di atas tadi disebut yang ada di langit di atas, bintang-bintang yang muncul di malam hari. Jangan sampai itu kita ubah menjadi sesuatu yang kita yakini bisa memberi kita sesuatu. Itu adalah ciptaan Allah. Lalu di sini dikatakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di bumi di bawah. Kalau disebut yang ada di bumi di bawah, bisa kita bayangkan ini di bumi di bawah itu kalau ada misalnya semacam gua besar atau yang dalam yang diyakini di sana ada penunggunya. Bisa jadi orang pergi ke sana membawa persembahan, atau bisa juga ada lubang besar atau ada sumur yang dalam. Ini bukan digali oleh manusia loh. Berarti ada dewa, ada penunggunya, ada kekuatannya, sehingga ke sana pun bisa juga orang sujud atas kekuatan yang diyakini ada di sana. Tetapi bisa juga yang disebut ini di bumi di bawah adalah kuburan, orang mati. Saudara-saudaraku, kalau kita juga melihat atau merenungkan atau mempelajari, begitu banyak juga kata-kata atau nasihat yang mengatakan kalau orang tua masih hidup diminta sesuatu, anak-anaknya tidak begitu mendengar. Tetapi ketika mau mati dan sudah mati, lewat mimpi pun kalau dikatakan kamu begini, buat begitu, cepat itu didengar. Maka ada orang yang mengatakan kadang-kadang manusia ini lebih takut kepada kuburan daripada kepada orang tua yang masih hidup. Jangan-jangan lebih takut kepada orang yang mati daripada kepada Allah. Jangan pernah bertanya ke sana. Itu yang disebut tadi dimaksudnya itu, jangan pernah berkeyakinan atau bertanya atau memanggil roh-roh, berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Jangan pernah lagi yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Jangan. Itu yang disebut tadi yang ada di bumi di bawah. Lalu yang ketiga tempat yang disebut di sini di bumi di bawah, setelah itu tadi dikatakan jangan ada kalau yang menyerupai apapun di dalam air di bawah bumi. Di dalam air di bawah bumi. Coba ini apa ya? Di bawah air, di bawah air, di bawah bumi. Dalam air di bawah bumi. Ada laut, ada dasar laut yang kepadanya ada banyak orang yang juga membawa sesuatu karena dianggap ada kekuatan di sana yang bisa menyakiti atau bisa memberi kebahagiaan. Saudara-saudaraku, firman ini mau mengingatkan kita bahwa hanya ada satu Allah yang kita sembah, yaitu Allah yang sudah membawa umatnya keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Hanya satu Allah. Dengarlah hai Israel, itu dikatakan di pasal 5 ayat 1, juga di pasal 6 yang menjadi pengakuan iman umat Allah. Dengarlah Shema. Dengarlah hai umat Allah bahwa Allah itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jika kita mengasihi Tuhan yang satu itu, maka kita tidak akan pernah menduakannya atau menggeser posisinya dari kehidupan kita untuk kita sembah atau sujud atau beribadah kepadanya. Oleh karena itu firman ini mau menegaskan bagaimana kita menjadi umat yang setia, mengasihi Allah. Karena apa? Karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Bagaimana kita menjadi kaum ibu yang selalu sujud kepada Allah, yang lebih takut kepada Allah daripada kepada apapun yang ada di dunia ini. Jangan pernah kita lebih takut kepada uang kita daripada kepada Allah. Bisa juga loh. Kalau misalnya kita punya uang masih kalau sudah lansia mungkin sudah rada ini ya. Tapi kita kaum ibu di tengah situasi pandemi COVID-19 sekarang ini,
Jangan sampai karena rasa khawatir kita tentang apa yang akan kita makan, tentang apa yang akan kita minum, tentang kesehatan kita, tentang perlindungan diri kita kepada COVID itu. Jadi kita geser posisi Allah dari hidup kita. Saudara-saudaraku, firman ini menegaskan, memang bukan karena kebaikanmu, bukan karena kesetiaan kita lalu Allah setia. Bukan karena kita sudah mengasihi Allah lalu Allah mengasihi kita. Bukan karena usaha kita maka kita akan selamat. Tetapi firman ini mau mengatakan, Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita, menyelamatkan kita di dalam Kristus Yesus. Sekarang kita sudah masuk di minggu-minggu Paskah, mengingat sengsara Yesus. Allah sudah datang di dalam Kristus Yesus untuk menyelamatkan kita. Karena itu kita harus setia menyembah Dia, membuat Dia Tuhan satu-satunya, penguasa satu-satunya yang kepadanya kita sujud, beribadah, bersyukur, mempercayakan hidup kita. Jangan pernah percayakan hidupmu kepada roh-roh yang ada di dunia ini. Jangan pernah percayakan hidupmu kepada kekuatan-kekuatan di dunia ini, kekuatan apapun itu dan dimanapun itu. Mau di laut, mau di langit, mau di kubur sekalipun. Lebih takutlah kepada Allah, serta lebih kasihlah kepada Allah daripada segala sesuatu yang ada pada kita. Entah apapun itu, sebab itu semua adalah ciptaan Tuhan yang diizinkan Tuhan untuk kita miliki. Entah itu anak, jangan sampai anak pun mengganggu iman kita. Jangan sampai oleh karena keturunan kita pun bisa juga mengganggu iman persekutuan kita dengan Allah. Jadi bertanya kepada dukun, bertanya kepada roh-roh yang ada di dunia ini. Tetapi tetaplah bertanya kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Jika tidak, dikatakan di sini. Tapi ini sekali lagi bukan mau mengatakan atas usahamu, kesetiaanmu, maka kamu akan selamat atau kamu akan dihukum. Tetapi di sini dikatakan, Allah yang sudah lebih dahulu membebaskan kita dari perbudakan dosa. Jika kita menduakan Dia atau menggeser posisinya dengan apapun, menyerupai apapun di dunia ini, Allah dengan tegas mengatakan ada resiko. Aku, Tuhan Allah, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Bisa dua kemungkinan terjadi di sini. Satu, kita bisa cari alasan. Ini aku generasi ketiga, keempat, atau keempat. Ya, bisa juga karena kesalahan bapakku ini, atau kesalahan mamaku ini, atau kesalahan opungku ini, maka kami seperti ini. Bukan itu maksudnya. Tapi dengan tegas dikatakan, siapa yang membenci Allah, yang menduakannya, yang menolaknya. Kalau di Mazmur 1 ayat 1 dikatakan orang-orang fasik, pencemooh, siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan pembohong, pendusta, yang dalam tanda kutip sudah mengenal Allah, sudah menerima kasih karunia Allah, keselamatan dalam Kristus Yesus, tetapi dia masih tetap hidup dan tinggal di dalam kebencian. Kebencian itu yang dikatakan. Artinya, jika orang tua kita melakukan dosa, kebencian, dendam, kita sudah tahu itu salah, tetapi kita wariskan, kita warisi, kita lanjutkan perbuatan yang salah itu menjadi keturunan yang terus-menerus membenci, menolak Allah. Di situ berlaku yang disebut tadi, aku Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu. Akainang, kalau kita jujur, kita sebagai istri mau nggak diduakan? Pasti tidak ada yang mau. Mau nggak dimadu? Pasti tidak ada yang mau. Kalau kita saja cemburu, tidak mau diduakan, apalagi Allah yang adalah pemilik kita, Allah yang sudah mengasihi kita dengan kasih yang kekal, Allah yang sudah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Pastilah Dia tidak mengizinkan kita untuk menduakan Dia, sebagaimana yang disebut di sini. Jangan pernah membuat patung bagimu, menyerupai apapun untuk kamu sembah atau sujud beribadah kepadanya. Jangan. Bukan karena Allah saja yang membutuhkan itu, tetapi sesungguhnya jika kita meninggalkan Allah, menduakan Allah, kita sendiri yang akan susah. Itu sebabnya
Allah mengatakan, setialah ya, sujud hanya kepada Allah. Dengarlah hai umatku, bahwa aku adalah Allah yang cemburu, Allah yang sudah membebaskanmu dari perbudakan dosa. Jangan pernah lagi lari dari Allah supaya hidupmu bahagia. Kita lihat saja siapa yang menduakan pasangannya, kalau sudah diberkati menjadi suami istri, hidupnya pasti mengalami banyak kesusahan, pasti ada penderitaan. Tapi siapa yang setia akan janjinya kepada Allah, di situ dia semakin dikuatkan. Kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Allah kita selalu peduli akan kebahagiaan kita. Tugas kita harus lebih takut serta lebih kasih kepada Allah daripada kepada apapun yang ada di dunia ini. Tuhan menjaga dan melindungi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sudah datang untuk menyelamatkan kami, dan oleh karena pengorbanan-Mu kami dibebaskan dari perbudakan kuasa dosa. Kami diampuni atas segala kesalahan dan kejahatan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau beribadah kepadamu saja. Kami mau sujud kepadamu saja. Jika ada pergumulan, persoalan yang kami hadapi di situasi dunia yang masih mencekam, mengkhawatirkan oleh karena pandemi COVID-19, jangan biarkan kami Tuhan beralih dari hadapan-Mu. Jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan, kemampuan kami atau kekuatan yang ada di dunia ini. Tetapi biarlah kami tetap setia, mempercayakan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan ya, kami memohon belas kasih-Mu Tuhan Yesus. Tolonglah seluruh seksi perempuan supaya tetap menjadi perempuan yang setia, supaya tetap menjadi istri yang setia, ibu yang setia mendidik anak-anak yang Tuhan berikan untuk kami didik, mengandalkan pertolongan kasih-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus belas kasih-Mu untuk itu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat jemaat-Mu, secara khusus kaum ibu yang masih dalam keadaan sakit Tuhan, yang dalam proses pemulihan. Untuk inang kami, Inang Sintua BP Siahaan, pulihkanlah dia bersama dengan amang kami yang masih dirawat hamba-Mu Sintua BP Siahaan. Tolonglah mereka Tuhan, agar mereka boleh menerima kesehatan yang daripada-Mu. Untuk inang kami, Inang Dorcas Buru Pasaribu, Inang Profesor Silalahi Buru Huta Barat yang masih dalam pemulihan Tuhan, juga untuk Inang Siringo-ringo Buru Huta Barat. Engkau Allah yang melihat, mengetahui keadaan mereka, dan mungkin ada beberapa kaum ibu yang sedang lemah tubuh yang ikut beribadah bersama dengan kami. Jamalah tubuh mereka Tuhan, pulihkan keadaannya. Kami berdoa juga untuk keluarga hamba-Mu Sintua MP Gulto Minang kami, Nang Puspa Buru Simamora. Tuhan berkati mereka dengan kelahiran seorang anak laki-laki. Tetapi Tuhan ambil anak itu kembali ke sisi-Mu. Kuatkan mereka Tuhan di dalam duka mereka, di dalam harapan-harapan mereka akan memiliki keturunan. Tetapi Tuhan mengambil anak itu, biarlah mereka tetap belajar menerima dan belajar juga untuk memberi, sehingga mereka boleh berkata seperti Ayub, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil, terpujilah nama-Mu. Pulihkan juga keadaan inang kami, Nang Puspa Boru Simamora, agar dia boleh pulih dan boleh kuat menjalani hari-hari yang Engkau izinkan untuk dijalani. Juga untuk inang kami, Inang Gultom Boru Tobing, mertua dari Inang Puspa. Biarlah dia juga di saat dia berharap pada cucu yang bertambah dari keluarga anaknya, tetapi dia hanya boleh melihat sebentar. Tuhan kuatkanlah inang kami, Inang Boru Tobing, begitu juga keluarga besar mereka. Biarlah mereka dihibur oleh kasih Tuhan. Dan untuk orang tua kaum ibu yang terus berdoa untuk anak-anaknya yang merindukan jodoh, Tuhan yang memberikan jodoh untuk anak-anak kami yang sudah umur seharusnya membentuk satu keluarga. Dengarlah doa-doa kaum ibu, orang tua yang merindukan pasangan hidup untuk anak-anaknya. Dan jika ada di antara kami yang beribadah pada saat ini merindukan keturunan, Tuhan juga yang memberikan.
Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kau Allah yang maha kasih dan maha murah. Kemurahan-Mu yang akan menopang kami dalam situasi apapun. Karena itu Tuhan, kami juga berdoa buat negara kami, buat kota di mana kami tinggal, dimanapun kami berada. Tuhan yang melindungi kami. Terima kasih Yesus. Hanya kepadamu kami memohon, berkati anak-anak yang Tuhan titipkan untuk kami, agar anak-anak itu pun menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan berikan kami hikmat untuk dapat melakukan yang terbaik untuk mereka, mengarahkan anak-anak itu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat kaum ibu, buat kami semua yang ikut beribadah, yang mungkin ada yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan juga yang memberikan umur panjang, sukacita. Tumpangkan tangan kanan dan kiri-Mu Tuhan, agar semua boleh bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami memohon, dengarlah doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Marede mahita sian bukwede 720 tolu laos tapasahat peleata. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam sehat untuk kita semua. Horas.